Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Febri Pratiwi. Nah, bagi yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe, like-nya, dan komen. Udah lama banget gue nggak bikin video, jadi kali ini gue akan rutin bakalan update video-video baru mengenai sharing, bisa traveling atau information atau dan lain-lainnya yang bisa gue share di sini bakal gue share di video. Semoga teman-teman gak bosen ya dengan apapun yang terbaru dari gue kali ini. Di video kali ini gue akan sedikit membahas 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau oleh guru bimbingan konseling. Langsung aja kita ke topiknya, 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Sikap yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau guru bimbingan konseling, yang pertama adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Karena di sini pasti mereka merasa nyaman, mereka akan tahu tempat di mana ia meluangkan, menceritakan apapun masalah-masalah, apapun yang ia rasakan kepada kita, sehingga mereka merasa dihargai, mereka merasa didengar. Karena selama ini klien-klien tersebut sebenarnya memerlukan kesediaan seseorang untuk bisa mendengarkan yang ia rasakan. Sebenarnya mereka itu hanya cukup kita dengarkan, namun tak hanya didengarkan saja, mungkin ada tingkatan-tingkatan yang memang perlu didalami, perlu kita cross check, perlu kita tindak lanjuti selanjutnya. Sikap yang kedua adalah mampu menjaga rahasia. Gini, karena kita itu sebagai orang yang mendengarkan problematika seseorang ataupun masalah seseorang, dan itu masalah tersebut pasti bersifat pribadi kan. Nah, dan masalah tersebut itu gak ingin tersebar luas. Maka dari itu dalam asas bimbingan konseling adanya asas kerahasiaan yang perlu kita miliki oleh seorang konselor maupun guru bimbingan konseling. Gini, karena mereka tuh, si klien itu mempercayakan kita sebagai tempat mereka menuangkan segala kondisi hati, mengeluarkan segala pikiran, segala permasalahan yang hal tersebut memang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sikap yang ketiga yaitu flexibility atau kita fleksibel. Kenapa sih perlu fleksibel? Karena kita jangankan menjadi seorang guru di atas mereka, tapi kita harus mampu menjadi teman mereka, menjadi sahabat mereka, menjadi orang tua mereka, menjadi kakak mereka yang nantinya mereka tuh bakal nyaman sama kita. Makanya di sini kita tuh perlu fleksibel. Kita perlu bisa memposisikan siapa kita ke klien, di mana klien tersebut bertahap nih. Misalkan klien tersebut adalah anak-anak usia dini, misalkan itu anak-anak TK atau PAUD ya. Nah, itu kita bisa menjadi orang tua mereka, dan kita pun harus memperlakukannya sesuai usia-usia mereka. Usia anak-anak mungkin kan biasanya mereka itu pengen diperhatikan, pengen disayangi. Nah, kita harus mampu berlaku seperti itu. Selanjutnya di usia anak-anak sekolah dasar. Nah, kalau di sekolah dasar ini kita juga mampu menjadi orang tua sekaligus kakaknya mereka. Kok dibilang setengah kakak mereka, dan kita mampu menjadi setengah dari orang tua mereka gitu. Terus kalau untuk usia-usia SMP, di mana usia-usia mereka itu sedang mencari jati diri mereka, kita harus tegas dan kita harus mampu menjadi kakak yang penyayang, yang super dan harus perhatian agar
mereka tidak salah langkah dalam pergaulan. Untuk yang usia SMA, itu kan udah usia-usia remaja akhir atau mau menuju dewasa awal. Nah, di sini kita memperlakukannya adalah kita bisa sebagai sahabat mereka. Yang keempat, belum bosen kan ya? Jangan bosen dulu dong. Jadi sikap yang keempat ini adalah kita mampu peka terhadap sesuatu. Peka terhadap sesuatu, contohnya gini, hal sekecil apapun tuh ya, kita tuh perlu peduli, perlu paham tanpa kita diberitahu oleh orang lain. Kita tuh harus tahu dengan sendirinya terlebih dahulu gitu. Misalkan dalam lingkungan hidup ya, pasti ada nih sampah yang tergeletak, ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, sikap kita itu adalah ya udah, kita ambil sampah tersebut, kita letakkan di tong sampah. Ada lagi, misalkan ada sesuatu yang berantakan nih di rumah kita. Nah, ya udah, kita segera kita membereskan hal-hal yang berantakan tadi gitu. Nah, kalau untuk bersosialisasi, nah untuk berhadapan dengan masyarakat juga, pekanya adalah misal ada seseorang yang bad mood nih, kok diem-diem aja gitu ya. Terus ya sebaiknya kita paham gitu, oh mungkin kondisi hati mereka tuh sedang ada yang ia rasakan gitu. Ya kita bisa untuk menanyakan terlebih dahulu, dan bisa juga tidak, karena nggak semua orang langsung jujur terhadap apa yang ia rasakan. Nah, pokoknya kalau terhadap sosial seperti itu ya, mungkin juga selain itu senyum ke tetangga, terus senyum ke siapapun, jangan senyum ke gebetan. Nanti baper dong. Nah, ya kalau itu pokoknya intinya tadi, kalau berhadapan dengan masyarakat, seseorang, pekanya kita perlu bisa memahami kondisi seseorang. Terus kita ketika bertemu dengan seseorang nih, dengan tetangga kita atau anak kecil, kita harus senyum dan menyapanya. Sikap yang kelima itu adalah berwibawa. Penting banget nih ya bagi seorang guru BK atau konselor. Wibawa inilah yang akan membawa kita terlihat lebih bijak gitu ya. Kalau menurut aku gitu, membuat kita terlihat lebih bijak, karena seorang konselor ini kan yang bukan mengemban juga sih, maksudnya yang memiliki cerita-cerita permasalahan-permasalahan dari berbagai siswa atau klien gitu ya. Nah, dari sini itu memperlihatkan ketegasan kita memecahkan suatu persoalannya, terus kita menjadi pribadi yang cekatan. Tuh kita lihat dari kewibawaan kita itu. Karena kita harus berwibawa gitu kan, nggak ladah ledeh kalau kata orang Jawa bilang, nggak aleman gitu, nggak ya dan sebagainya itulah ya. Makanya wibawa itu penting gitu, karena dari wibawa tersebut juga tercermin gitu bagaimana sikap kita, bagaimana ucapan kita, karena itu juga akan dilihat oleh semua orang. Supaya kita tuh dinilai baik ya, kita harus menjadi seorang konselor yang baik juga, menjadi seorang konselor yang bersikap positif tentunya gitu, dengan keramahan. Kita harus junjung tinggi kewibawaan tersebut gitu. Nah, jadi itu teman-teman 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, dari video ini mungkin masih banyak ya, banyak banget kekurangan, aku akui masih banyak banget kekurangan, masih banyak banget kesalahan, namun itu semua bisa menjadi pembelajaran untuk diri sendiri maupun semua
Jadi bisa kita koreksi bersama. Jika ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Manusia itu tak luput dari kesalahan kan teman-teman. Jadi TW mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan itu datangnya dari manusia dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, jangan lupa di-share juga ke teman-teman ke sosial media kalian. Jangan lupa komentar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.